San, ohayo gozaimasu. おはようございます。 Gozaimasu. おはようございます。 Ini karena tadi ada yang baru masuk ya, Akang sama Tetehnya mau perkenalan lagi aja. Perkenalkan, Akang dan Teteh akan memandu acara hari ini. Nama Teteh Gaisana Fandeandra, bisa dipanggil Dean, dan Teteh nggak sendiri. Nasa hajimemashite. Atas juga Muhammad Markus Bara Tomoshimasu. Perkenalkan teman-teman, nama Akang Muhammad Markus Bara Lawaran, bisa dipanggil Kang Bara. Yoroshiku onegai shimasu. Mas. Mungkin langsung aja ya Teh. Kan nih teman-teman pada udah rapi nih, pada keren-keren, udah masuk mukaku hari kedua. Tapi kayaknya nih udah pasti pada lihat soal DPBJ UPI, entah itu di Instagram atau di YouTube, soal profilnya dan lain-lain. Tapi nih biar lebih jelas lagi, sekarang sudah ada nih Sensei Tachi yang super sugoi dari DPBJ UPI yang akan menjelaskan gimana sih seluk-beluk dari DPBJ UPI. Kepada Ibu Susi Widiawati sebagai Kaprodi Bahasa Jepang UPI, saya persilahkan. Mangga Ibu Susi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ichinensei, ohayo gozaimasu. Ohayo Gozaimasu. Ya, baik, semangat semuanya ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul walaupun di Zoom ini ya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurang suatu apapun, dan bisa mengikuti rangkaian acara Mokaku ya sejak kemarin. Ibu dan Bapak dosen Sensei Gata ya, bukan Sensei Tachi, Sensei Gata DPBJ yang kami hormati, yang kami sayangi. Terima kasih atas segala kerjasamanya dan kehadirannya pada pagi ini. Kita hari ini kedatangan anggota keluarga besar DPBJ ya, anggota baru dari mahasiswa angkatan 2021 ini ya, yang sangat kelihatan bersemangat ya, dengan keceriaan, alhamdulillah. Nah ini Ibu Bapak mahasiswa tingkat 1, mahasiswa Bani sekarang ini dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Jawa Barat, Purwakarta, Cianjur dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera ya. Bukit Tinggi, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Ambon ya, yang cukup jauh begitu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa terus bagus sinyalnya supaya bisa tersimak dengan baik begitu ya. Jadi mahasiswa kita angkatan 2021 ini dari berbagai daerah begitu ya. Tentunya dari Bandung juga banyak. Baik, sebelumnya ingin kami perkenalkan sedikit saja karena waktunya hanya 10 menit, jadi ringkasan mengenai DPBJ barangkali kita perkenalkan kepada mahasiswa baru mengenai jurusan kita ya, Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, jadi DPBJ, yaitu berada di bawah FEBS begitu ya. Nah, ini kelihatan gambarnya tidak? Kelihatan Sensei. Kelihatan ya. Barangkali ada yang pernah melihat, bertemu dengan dosen-dosen kita, Sensei Gata Bahasa Jepang. Nah, ini adalah Ibu dan Bapak dosen yang nanti akan membimbing Anda dari tingkat 1 hingga nanti selesai. Begitu ya.
Ini maaf fotonya foto lama ya, belum difoto lagi karena mungkin terkendala, sudah mau 2 tahun terkendala pandemi juga ya, kapan-kapan nih Ibu Bapak dosen harus foto keluarga juga nih ya. Masih ada Pak Bayu di sini ya. Bu Via belum lahir ya, belum ada. Bu Novia belum ada. Jadi ini tetapi sebagian besar. Kalau kita lihat memang dominan emak-emak ya, ibu-ibu dosen. Bapak-bapaknya hanya ada berapa? 6 orang begitu ya kurang lebih. Nah, ini merupakan keluarga besar DPBJ karena dosen-dosen di DPBJ ini adalah dari seguru seilmu gitu. Jadi dari angkatannya Pak Ahmad Dahidi hadir ya. Pak Ahmad Dahidi, kemudian yang paling senior ya, kemudian ada Bu Rena, ada Pak Suji, gitu ya. Kemudian ada Pak Aep, ya, dan terus yang paling bungsu itu Bu Via ya. Bu Via nanti bisa memperkenalkan diri juga. Nah, hari ini tidak hanya Ibu Bapak dosen, tapi ada juga Tendik, Bu Herma. Jadi nanti Anda kalau ada urusan administrasi dan sebagainya itu melalui Bu Herma. Nanti akan ada kesempatan memperkenalkan diri masing-masing per orang dari Bapak Ibu dosen dan Tendik. Kemudian tadi dari Mokaku FPBS juga sudah disampaikan bahwa ada visi misi begitu ya. Nah, ini kami juga menyampaikan DPBJ juga memiliki visi dan misi begitu ya. Mudah-mudahan Anda sudah pernah melihat ya, karena sudah banyak tautan informasi secara online yang bisa ditemukan. Jadi visi DPBJ itu menjadi pelopor dan unggul dalam pendidikan bahasa Jepang bertaraf internasional. Setidaknya tahun 2025 itu sudah berjajar di universitas tingkat internasional, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian misinya apa? Misi DPBJ itu seperti tertulis di sini, melaksanakan Tridharma begitu ya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan secara profesional, kemudian melaksanakan penelitian begitu. Jadi tidak hanya pendidikan tetapi juga penelitian. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan tingkat di SMA barangkali ya. Kemudian meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia. Jadi dosen DPBJ ini juga adalah yang memiliki kualifikasi yang sangat baik ya. Kita sudah punya 7 orang doktor ya, sebentar lagi kita akan memiliki profesor ya, guru besar nanti akan diikuti ditambah jumlahnya, mudah-mudahan bisa cepat realisasi begitu ya. Tidak hanya mengajar, jadi Ibu Bapak dosen juga melakukan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi Anda beruntung memiliki dosen-dosen yang sangat kompeten gitu ya. Juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan DPBJ karena kerjasamanya cukup banyak, terutama dengan lembaga-lembaga mitra di Jepang begitu. Nanti akan kita lihat mitra mana saja begitu ya yang sudah ada kerjasama dengan kita. Nah, apa saja prestasi DPBJ? Nah, kita juga sudah memiliki beberapa capaian ya. Anda barangkali tadi sudah disinggung juga di Mokaku FEBS bahwa DPBJ salah satu prodi yang sudah terakreditasi A untuk Ban PT. Kemudian juga sudah meraih akreditasi internasional ESIC begitu ya. Nah, ini jadi sudah tingkat internasional. Nah, kemudian jumlah peminat DPBJ. Nah, ya. Ini selalu tidak kurang dari 1.000 yang ingin masuk ke bahasa Jepang UPI. Nah, dari data tahun ini ada 1.149 peminat. Jadi 1.149
siswa SMA, SMK, MA yang ingin masuk ke DPBJ, begitu ya. Nah, diseleksi, kemudian hasilnya ya Anda ini 84 orang saja yang diterima. Jadi betapa peminatannya sangat tinggi DPBJ ini ya. Anda sudah mengalahkan dari 1 orang mengalahkan 13 orang saingan yang sama-sama meminati bahasa Jepang UPI. Nah, alhamdulillah ya. Jadi untuk jumlah peminat itu selalu banyak begitu ya. Kemudian prospek kerja. Apa saja prospek kerja yang diraih oleh para lulusan DPBJ itu sangat beragam dan tidak lama menunggu untuk mulai bekerja. Setelah lulus itu masa tunggunya 3 bulan, 6 bulan, itu dominan ya. Jadi rasa-rasanya saya belum pernah mendengar lulusan bahasa Jepang UPI nganggur, belum pernah. Pasti punya kerja. Apakah di bidang pendidikan atau industri atau non pendidikan yang lainnya. Jadi prospek kerja ini sangat bagus begitu ya. Nah, kemudian kompetensi mahasiswa seperti apa? Tidak hanya bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu sudah menjadi keharusan karena ini prodi yang dipilih begitu ya. Jadi Anda juga sudah memilih DPBJ ini harus concern dengan pilihannya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang ya. Itu capaiannya harusnya N3 begitu ya. Syukur-syukur kalau N2 ya, apalagi N1 gitu ya. Jadi apakah banyak senpai Anda yang sudah punya N3? Banyak ya. Banyak yang sudah memiliki N3 ya. Walaupun masih banyak juga yang N4, N5 begitu ya. Yang N2 ada tidak? Lumayan ya. Itu ada juga yang sudah memiliki nokeng N2 begitu ya. Jadi Anda ini kesempatan ya dengan segala kapasitas DPBJ harus bersemangat untuk belajar, mengikuti perkuliahan, mengukir prestasi begitu ya. Kemudian ada fasilitas apa di DPBJ? Ya tentunya FEBS begitu ya. Sarana dan prasarana ini sudah dilihat juga, barangkali tadi sudah disampaikan oleh FEBS bahwa bangunan, kemudian kelas, lab itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, sebagai tambahan di DPBJ itu ada ruang baca, ya, ruang perpustakaan ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa begitu ya. Hanya ya sayang kalau sekarang masih belum bisa pelayanan itu dikhususkan untuk yang sedang skripsi kalau sekarang ya. Nanti mungkin mudah-mudahan setelah sembuh kondisinya Anda bisa memanfaatkan ruang perpustakaan bahasa Jepang. Kemudian beasiswa apa yang tersedia? Misalnya ada PPA UPI, PPA Dikti, ada Jarum dan ada juga beasiswa dari provinsi. Nah, ini yang selalu ada setiap tahun. Nanti melalui Bu Herma ada kabar begitu ya, pengumuman mengenai pengajuan atau pendaftaran beasiswa ya. Kemudian program apa lagi? Ada program kreativitas mahasiswa. Nah, ini yang dibimbing oleh Ibu Lina dan Bu Dewi nanti ya. Seperti apa? Ini sangat bergengsi ya, tingkat nasional ini kompetisi yang sangat bergengsi. Anda kalau bisa memenangi atau didanai PKM-nya itu akan sangat bagus sekali prospeknya ya. Nah, nanti mungkin akan diceritakan sedikit oleh Bu Dewi atau Bu Lina ya. Jadi ini kemudian ada MAPRES, mahasiswa berprestasi. Nah, ini juga kompetisi yang sangat bergengsi ya. Biasanya yang pintar bahasa Inggrisnya juga begitu ya, yang pintar berorganisasi, kemudian punya prestasi dan sebagainya. Nah, ini silahkan dimanfaatkan ya, dan program-program lainnya. Nah, yang khusus untuk di DPBJ itu ada program Ryugaku. Ya, ada yang tahu Ryugaku apa? Kuliah di luar gitu ya. Kuliah di Jepang. Nah, ini
yang cukup banyak kerjasama sudah kita jalin dengan universitas mana saja. Nah, ini ya ternyata Ryugaku yang ada di DPBJ itu tidak hanya ke Jepang, sekarang ini ada ke Korea. Ya, ada yang gandrung dengan Korea. Ya, sekarang kan Korean Wave ya, gelombang Korea begitu, segala Korea gitu ya. Nah, ini ada yang sudah diberangkatkan tahun lalu ke Korea gitu untuk belajar di Busang University. Jadi ini kerjasama yang sudah dijalin ada 13 lembaga ya. Hiroshima University, alma maternya Bu Nuria, Tokyo Gakugei, kemudian Kanazawa University, alma maternya Bu Novia ya, Gunma, Ibaraki, Shizuoka, kemudian Tokyo Metropolitan University dari ini Budiani ya, tempatnya Budiani, Kentridge Hiroshima University, Musashino ya. Nah, ini universitas-universitas yang di Jepang yang sudah ada MOU dengan kita, sehingga programnya itu memberangkatkan mahasiswa dari kita ke universitas tersebut untuk kuliah. Ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun, begitu ya. Umumnya 1 tahun. Nah, ini yang universitas di Jepang. Kemudian ada juga yang tadi Busang University for Foreign Study. Nah, ini yang ke Korea, ini mulai tahun lalu ya, kalau tidak salah memberangkatkan 2 orang. Ini setiap tahun akan menerima juga. Kemudian lembaga lain ada di Japan Foundation dengan biasanya Genesis ya, itu mahasiswa dengan dosen, program yang untuk pelatihan. Kemudian ada juga Ibaraki Prefectural Government ya, dan Marimo. Nah, ini untuk program magang ya. Ada program magang di mana mahasiswa itu berangkat ke Ibaraki atau wilayah-wilayah di Jepang itu untuk bekerja selama minimal ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu ya, tergantung programnya. Nah, ini kesempatan ya, kesempatan yang disediakan untuk mahasiswa DPBJ, ini khusus untuk DPBJ ya, yang memiliki kemampuan bahasa Jepang yang cukup baik, karena ini nanti ada seleksi ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang terpilih adalah yang terseleksi ya, biasanya N2, tapi ada juga yang N3 gitu. Jadi apalagi kemarin tidak ada JLPT ya, tidak ada JLPT, itu lembaga mitra mengadakan seleksi mandiri, seleksi sendiri begitu ya. Jadi dari hasil seleksi itu yang levelnya setingkat N2 itu lulus dan bisa berangkat. Tahun ini pun ada yang akan berangkat nanti Oktober ya. Nah, ini Anda pun punya kesempatan untuk Ryugaku ya. Kemudian kegiatan akademiknya apa saja? Nah, khusus untuk tingkat 1 ya, mahasiswa baru, Anda ada yang sudah belajar bahasa Jepang, ada juga yang belum gitu ya. Dari nol sama sekali tidak bisa bahasa Jepang, bagaimana? Nah, jangan kecil hati, nanti ada orientasi kana. Direncanakan tanggal 1 sampai tanggal 4 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi Rabu sampai Sabtu itu untuk orientasi kana. Akan dibimbing oleh tim orientasi kana. Ada Bu Dewi, ada Bu Diani, Bu Rena, Bu Via, dan Bu Novi Aneros ya. Itu 5 orang dosen yang akan membimbing Anda menulis dan membaca huruf kana ya, karena nanti ketika perkuliahan sudah tidak ada lagi huruf Latin ya, buku-buku semuanya dengan huruf kana atau ada kanji juga. Nah, itu ya, karena untuk terutama yang belum pernah belajar. Kemudian untuk perkuliahan ada kuliah umum, mata kuliah umum, ada kependidikan, jadi Anda tidak hanya bahasa Jepang saja ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan untuk di semester 5 itu ada bisnis atau pendidikan ya. Nah, ini nanti mungkin lebih lanjut akan
sampaikan ketika general guidance mungkin ya. Nah, kemudian ada juga MBKM yang instruksi dari pemerintah bahwa mahasiswa diberikan kesempatan, diberikan hak untuk mengikuti program-program MBKM. Ini sudah dijelaskan ya oleh Pak Menteri kemarin waktu di awal. Kemudian ada apa selain perkuliahan di prodi? Nah, kegiatan-kegiatan non akademik. Biasanya kalau ketika luring itu banyak sekali ya mahasiswa mengikuti kegiatan di Hima Baja ya. Nanti mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kaico ya mengenai Hima Baja ini. Kemudian ada juga festival dan kontes bahasa Jepang ya. Lomba-lomba ya. Kalau bahasa Jepang UPI itu jagonya Suji gitu ya, menulis atau kaligrafi Jepang. Nah, itu selalu menjuarai ya, selain lomba yang lainnya pula gitu ya. Nah, ini nanti angkatan 2021 harus ada nih ya, juara kanji, juara sakubung dan sebagainya ya. Nah, kemudian tautan informasi dan komunikasi ya. Seperti tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa untuk informasi dari UPI, website UPI, kemudian FEBS juga ada, Jepang juga punya, ya. Pengelolanya adalah Bu Dewi dan Bu Via, gitu ya. Ini yang mengelola Jepang UPI Edu, mudah-mudahan sudah update nih Bu Dewi ya. Kemudian ada juga e-journal, ya, Japan Edu. Nah, ini pengelolanya adalah Bu Nuria, ya. Jadi Anda juga bisa melihat jurnal-jurnal yang ditulis oleh ada dosen DPBJ, ada dari luar dan sebagainya ya. Nah, DPBJ juga ada Instagramnya, ya, ada juga Facebooknya, ya, dan ada beberapa channel YouTube dari dosen-dosen kita, ya. Bu Dewi, Bu Diani, Bu Rena punya YouTube yang bisa disimak nanti ya untuk pembelajaran bahasa Jepang. Ini barangkali karena waktunya hanya 10 menit, terima kasih atas kesempatannya, dan mungkin selanjutnya adalah perkenalan dari para dosen dan tendi. Masing-masing bisa menyampaikan perkenalannya selama 1 menit, Ibu Bapak punten, karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Barangkali bisa dimulai dari Pak Ahmad berurutan ya, dari yang paling senior dulu nih. Mangga silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, khususnya untuk Mas Jomaru. Nah, Bapak Ahmad Dahidi, singkat saja ya. Tadi sampai oleh Ibu Susi, yang paling senior. Senior itu umurnya ya. Kalau disiplin ilmuna ada yang lebih tinggi itu junior Bapak itu lebih tinggi lagi. Nanti akan lebih tahu lah siapa si A, si B, si C-nya. Nah, khusus untuk tingkat 1, insya Allah Bapak akan mengajar mata kuliah Sokyu Kaiwa 1 namanya. Di sini Bapak lihat di daftar mahasiswa ada 25 ya. 25, mudah-mudahan yang 25 ini ya pernah belajar bahasa Jepang, mudah-mudahan gitu ya, sehingga akan memperlancar nanti ketika perkuliahan Sokyu Kaiwa. Tapi kalau pun 0 ya, sama sekali belum pernah belajar, insya Allah dosen-dosen di jurusan Jepang itu akan membimbing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi, diawali dengan huruf kana. Nah, huruf kana itu apa? Kebetulan di YouTube itu banyak sekali pelajaran yang sifatnya gratis. Silahkan bagi mereka yang belum mengenal itu dipelajari, di samping dibimbing langsung oleh Ibu Rena dan kawan-kawan nanti. Untuk selanjutnya kaitannya dengan mata kuliah lain, Bapak mengajar tingkat 3, tingkat 2. Di luar fakultas FPBS itu di FPIPS, Fakultas Sosial, itu ada jurusan pendidikan sosiologi. Nah, Bapak mengajar di situ, nama mata kuliahnya itu pengantar bahasa Jepang. Udah cukup lama. Jadi di jurusan bahasa Jepang itu ini mungkin tidak dijelaskan oleh Bu Susi, aktivitasnya itu di samping mengajar di jurusan juga mengajar di luar jurusan gitu, lintas fakultas lah.
ada juga yang lintas universitas. Jadi cukup aktif lah dosen-dosen di jurusan Jepang. Bapak sebagai senior itu sangat bangga dan kagum, apalagi ditambah dengan doktor-doktor baru ya. Cukup khusus ya, itu aja ya. Coba kalau ada 1 menit ya mudah-mudahan nanti lebih jelasnya lah di perkuliahan atau di kesempatan lain ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kirimkan ke Bapak via email juga boleh, via WA juga boleh ya. Kalau email Bapak itu khusus yang menyangkut mata kuliah gitu ya, Sokyu Kaiwa 1 ini yang merasa mengambil mata kuliah Sokyu Kaiwa 1, nanti kita bikin WA grup ya untuk memudahkan komunikasi. Terima kasih. Mangga. Hatur nuhun. Sikapnya. Hatur nuhun Pak Ahmad. Ya. Mangga Bu Rena, barangkali Bu Rena bisa melanjutkan. Iya. Hatur nuhun Bu Susi. Terdengar suaranya Rena Sensei? Dari Jelas tadi ini, sekali. iya dari tadi udah terlempar 3 kali ini, ngeraga ngeri nih, makanya setelah ini mau off cam saja ya. Iya, hai minasang, ohayo gozaimasu, udah konnichiwa kali ya. Biasanya kuliah ohayo gozaimasu, konnichiwa. Ya, semuanya sehat selalu. Nihongonya itsumo genki de, ingat-ingat ya, itu kata-kata yang pada musim pandemi. Hai, nama ibu itu Renaria, ya, Ibu Rena boleh, Rena Sensei boleh, begitu ya. Nah, itu hajime mashite, Renaria tomo shimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, nanti dalam bahasa Jepang diajarin itu. Itu kira-kira pendahuluannya. Di tingkat 1 juga sama ya, Sensei ngajar Sokyu Kaiwa. Nanti kita bareng belajar bersama-sama ya. Kemudian nanti Anda akan akan diajarkan organisasi karena lihat ya, jangan bolos-bolos. Tadi ada Bu Susi mengatakan 1000 berapa begitu ya, Anda bangga, Anda terpilih. Jadi belajar dengan di jurusan departemen ya bahasa Jepang ini, Anda jangan sampai lalai, karena bahasa Jepang itu memerlukan ketekunan ya yang cukup menguras begitu. Jadi harus gambate, harus sedikit demi sedikit ya, karena nanti apalagi sudah masuk ke kanji itu memerlukan ketekunan. Kelihatannya terlempar ya? Iya, Bu, kelempar kayaknya. Rena keluar. Baik. Rena menghilang. Ya, kita lanjutkan ke Pak Sujianto. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan, perkenalan dulu, nama saya Sujianto. Ya, lihat ada di situ tulisannya Sujianto, jangan lama lagi. Kelihatannya orang Jawa ya, karena begitu. Tapi saya nggak lahir di Cipaku, di depan UPI pas ya, tinggal nyebrang di situ dekat ya. Ya di situ asli, bukan di Busang. Dan sekarang tinggal di Lembang ya. Bagi yang tinggal di Lembang, kalau dekat ya boleh sekali-sekali, terutama kalau pandeminya sudah aman ya. Silakan mampir ke tempat saya. Di sini ada beberapa referensi, boleh dipinjam, boleh difotokopi dan sebagainya. Ya, pertama saya ucapkan juga selamat datang di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, masuk ke UPI ya, 84 orang. Beruntung ya kita masuk ke UPI 84, kita bisa bersaing dengan 1 orang, 13 orang tadi kan ya, hebat sekali nih. Berarti ini adalah mahasiswa pilihan ya yang bisa masuk ke departemen. Orang lain banyak yang ingin, nah kitalah yang beruntung, itu karena usaha kita. Makanya kalau sudah masuk jurusan Departemen Pendidikan Bahasa Jepang ya belajar dengan baik lah. Bahasa Jepang memang agak susah ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menguasainya. Apapun ilmu yang susah di dunia ini pasti kita bisa menguasainya ya.
Dari 84 orang ada 30 yang saya bimbing ya, 30 mahasiswa bimbing sebagai pembimbing akademik ya. Di antaranya sudah berkomunikasi kan ya semuanya yang 30 orang itu ya, alhamdulillah semuanya semangatnya bagus ya, niatan juga sudah bagus. Dan kepada yang lainnya juga boleh kalau memang mau berkomunikasi dengan saya, minta saja nomor WA saya kepada teman-teman ya, khususnya yang dibimbing oleh saya dalam hal pembimbingan akademik. Kalau ada masalah, karena tadi bahas Jepang itu susah, banyak masalah kalau kuliah, ya jangan sampai dipendam sendiri gitu. Kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, terutama ke saya sebagai dosen pembimbing akademik, hubungi saya. Hari apa saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh. Jam berapa saja, jam 1 sampai jam 20, jam 1 sampai jam 1 lagi lah, ya boleh 24 jam, silahkan. WA, silahkan email, silahkan SMS, apapun gitu kan ya, takut-takut ada masalah yang urgen. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan sebagai perkenalan. Ya sayang sekali kita mungkin dalam beberapa bulan tidak bisa bertemu di kelas. Ya insya Allah kita bertemu di perkuliahan online ya. Saya mungkin nanti bisa baru bertemu di semester 3 ya. Kalau semester 1, 2 mungkin tidak. Dan semester 3 juga hanya beberapa kelas saja, tidak semuanya, karena ada mata kuliah yang diampu oleh tim teaching. Barangkali itu ya yang ingin saya sampaikan sebagai perkenalan karena waktunya juga sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Susi, barangkali Bu Susi Bu. pun. Oh, Bu Ya, Bu Rana udah Susi. masuk lagi. Mohon. Tadi terlempar dari ke SK 4 kali ya, ada on cam-nya, jadi off cam-nya. Mangga Bu. Ya, mahasiswa, maaf ya dalam perkenalan ini terlempar lagi nih. Aduh, maaf ya, Gomen ya. Segitu dulu ya dari sensei ya. Ya, hatur nuhun. Aduh ya. Enggak. Baik, Ya. Pak. Selanjutnya barangkali Pak Aep ya, maaf Pak Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama Bapak Aep. Nah ini ya. Bapak mengajar di kalau semester ini di tingkat 3 dan tingkat 4. Ya, mengajar di Cuyaku. Kemudian mengajar mata kuliah bisnis Nihongo. Terus di Tsuyo Bumpo ya. Kemudian Nihongo Bumpo Rirong. Semuanya di tingkat 3, tingkat 4. Suatu saat akan ketemu kalian. Intinya Bapak berharap pada kalian semua, terutama yang baru-baru, ya punya semangat yang tinggi, jangan menyia-nyiakan waktu. Sesulit apapun itu, jika kita hadapi, jika kita pelajari, insya Allah akan bisa. Dan belajar bahasa Jepang itu jangan kepalang, jangan tanggung, harus maksimal. Karena kalau yang tanggung-tanggung itu ya tidak kemana-mana begitu, ya. Jadi harus maksimal. Gambatte dari sekarang, tunjukkan semangat kalian ya sebagai pengabdian kepada orang tua. Sayangi orang tua dengan menunjukkan semangat kalian dalam hal belajar dalam hal ini. Segitu dulu perkenalan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga salajengna Bu Neneng. Punten di absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ibu mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru, khususnya jurusan Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Ibu sangat bangga dengan kalian. Semoga nanti belajar di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Anda bisa belajar dengan sungguh-sungguh.
ya dengan semangat. Jadi diniatkan dari sekarang, semoga Anda bisa ada di bahasa Jepang itu lulus dengan tepat waktu, ya. Kemudian tadi Pak Aep itu teman sekelas Ibu, ya, dari sejak SMA dengan Pak Aep. Pak Aep dengan Ibu Melia, nanti Ibu Melia juga akan memperkenalkan diri. Dengan Bu Melia, dengan Pak Aep, Ibu 3 orang itu bisa masuk ke Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Dulu jurusannya, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, kalian juga harus semangat belajar di bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu tidak sulit, ya. Kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh, meskipun kanji katanya sulit, itu tidak kalau dipelajari. Ya, nanti ada Bu Rena guru kanji. Ibu di tingkat 1 itu di semester 1 mengajar Sokyu Dokai, ya, menyimak dengan Sokyu Chokai. Nanti kebetulan sekarang masih daring. Harusnya kalau sudah luring bisa belajar di laboratorium bahasa. Ya, minasan ganbatte kudasai. Ya, selamat sudah ada di jurusan pendidikan bahasa Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, hatur nuhun. Mangga Bu Popi. Bu Popi hadir. Desu. Oh, mangga Bu. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasan. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan selamat kepada semuanya yang telah bisa lulus dan masuk ke Departemen Pendidikan Bahasa Jepang ini. Semoga Anda masuk ke jurusan Bahasa Jepang ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya di tingkat 1. Nama saya nama saya panjang, Melia Dewi Judi Asri. Anda bisa memanggil saya Melia, ya, Ibu Melia, ya. Oke, saya mengajar di tingkat 1 ini tidak di semua kelas, tapi ada di kelas 1A dan kelas 1C. Yoroshiku onegaishimasu. Kita akan belajar tata bahasa dasar, ya. Semoga semuanya bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul dalam kemampuan Anda, dalam profesi Anda dalam jurusan bahasa Jepang. Demikian saja Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Popi. Berikutnya Pak Sugih barangkali. Pak Sugih Hartono. Monitor. Apakah hadir? Pak Sugi tadi tidak bisa hadir katanya Bu di chat. Enggak. Oh, mangga. Ya. Pak Dedi, mangga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah diterima di UPI, karena banyak tetangga saya baik di kampung maupun di Bandung sendiri ya yang nangis tidak bisa diterima masuk UPI, apalagi bahasa Jepang. Anda bisa lihat ya, persaingan di sini cukup bagus, menandakan bahwa bahasa Jepang UPI cukup disegani oleh yang lain. Ya, selamat dan harus diikuti dengan semangat yang giat. Ya, di antara Anda ada kelas A ya, yang kebetulan saya dipercaya jadi dosen wali atau pembimbing akademik. Atau kalau di SMA itu ada wali kelas. Anda sampai lulus wali kelasnya saya nanti. Kalau ada apa-apa nanti Anda akan berhadapan dengan saya. Ya. Oke. Udah ancaman yang ditebar ya di awal. Oke. Di antara kelas A ada 1 orang nih. Tolong KM-nya nanti. Tolong dilacak. Ada orang yang belum kontrak kredit. Hari ini hari terakhir. Namanya Muhammad Fajar Sidik. Tolong dilacak. Saya sudah memberi sinyal kepada yang bersangkutan agar segala kontrak kredit. Tolong KM dilacak supaya Anda jumlahnya 29 itu utuh ya. Kemudian nama saya tuh ada yang tertera di sana ya di layar, bukan Y, bukan I apa adanya. Ya. Saya lahir di Subang waktu SMA itu ya, sampai pindah ke Bandung itu di Sumedang. Ada orang Subang dan orang Sumedang kalau punya ganas dan tahu saya sudah tidak perlu lagi ya. Juju juga suka ngirim tiap hari. Oke. Sekarang rumah saya, kalau Anda mau olahraga di UPI nanti akan ketemu saya. Di pinggiran UPI, ya, dekat kolam renang UPI. Silahkan nanti suatu saat kalau ketemu saya, sapalah. Kalau saya tidak disapa, mata saya sudah tidak terlalu bagus.
mungkin saya sombong, tidak akan menyapa Anda, meskipun Anda murid saya. Kemudian, mata kuliah, nanti Anda akan ketemu saya itu setelah semester 5 ya, kemungkinan ya, semester 5 baru ketemu saya setelah tingkat 3 atau tingkat 4. Tadi kalau Pak Aep dan Bu Neneng sampai Pak Sugih itu adalah guru saya juga ya. Oke, guru saya juga. Saya dibimbing bisa begini oleh beliau-beliau ini. Tapi dari saya ke bawah itu murid saya semua. Ya, termasuk Kaprodi ini. Jadi murid saya semua. Kalau Pancakaki saya ke Pak Ahmad itu Bapak ya, Anda ke Pak Ahmad mungkin kakek ya. Kalau Pancakaki secara akademik. Oke. Kemudian pesan terakhir, Anda sudah masuk bahasa Jepang di sini. Itu artinya Tuhan Anda sudah memutuskan Anda memasuki jurusan ini. Itulah jalan hidup Anda. Jadi Anda tahun depan nggak perlu daftar lagi dan lain sebagainya. Ikuti secara serius saja di sini. Ya. Jadi saya ingatkan bahasa Jepang bukan untuk orang pandai, tapi bahasa Jepang itu untuk orang rajin. Anda pandai kalau malas tidak ada artinya. Tapi Anda merasa kurang pandai, tapi kalau rajin, insya Allah semester 5, semester 6 mungkin Anda sudah di Jepang. Bukan di sini lagi kuliahnya. Itu saja pesan saya. Selamat bergabung dan sapalah saya kalau ketemu saya, karena saya dikatakan sebagai orang sombong, tidak mau menyapa mahasiswa. Sebenarnya mata saya yang tidak jelas melihat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Mangga salajengna Ibu Herni. Bu Herni, monitor. Nge-freeze ya? Oh, mangga Bu. Terdengar suara saya mungkin nge-lag juga ya. Ini saya ada posisi di Lembang karena di atas gunung, jadi mungkin sinyalnya kurang bagus kali ya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Herniwati. Sudah dikatakan tadi bahwa saya adalah murid-murid Dedi Sutedi sampai ke atas. Dan yang dari bawahnya itu saya mulai mengajar dari Ibu Nuria mungkin kalau tidak salah. Saya akan mengajar Anda semuanya mulai dari tingkat 1, mungkin nanti di semester 2 ada mata kuliah Sokyu Hyoki dan Sokyu Kaiwa. Dan berikutnya mungkin akan bertemu di tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Tapi mungkin tidak semuanya bisa diajarkan dengan saya ya. Pesan saya hanya satu saja, modalnya adalah tadi 1, rajin. Mungkin saya bukan orang yang pandai, tetapi mungkin saya salah satu orang yang rajin dan mau berusaha. Itu. Jadi kalian pun sama seperti itu. Jikalau memang merasa tidak pandai, tetapi dengan modal rajin dan mau berusaha, insya Allah semuanya akan tercapai. Seperti itu ya. Jangan menghindar, hadapi semua yang ada di depan Anda, insya Allah semuanya akan ada jalan. Akan ada sesuatu yang membuat Anda menjadi bangga. Dosennya akan bangga, orang tuanya akan bangga, dan kalian pun akan merasa bangga ketika semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan Anda dan tercapai nanti menjadi Sarjana Pendidikan Bahasa Jepang. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Herni. Mangga Bu Diani berikutnya. Ibu Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk anak-anakku semua yang baru masuk ke UPI. Selamat datang di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Semoga kalian betah karena tidak semua yang ingin masuk ke jurusan ini bisa masuk ya. Dan di jurusan Bahasa Jepang ini adalah dari sejak dulu itu jurusan yang favorit karena punya banyak kesempatan yang berbeda dengan jurusan-jurusan lain. Oh ya, namanya saya lupa memperkenalkan nama. Saking semangatnya. Nama saya Diani Rizda. Bisa panggil Ibu Diani atau Diani Sensei. Jadi saya teruskan lagi yang tadi jurusan Bahasa Jepang itu punya banyak kesempatan sejak mahasiswa maupun setelah lulus. Sejak mahasiswa ada kesempatan untuk kuliah di Jepang dengan beasiswa atau dengan setengah beasiswa atau dengan yang SPP-nya bebas tapi tiketnya bayar. Ada juga yang sekarang itu program magang atau internship ya, karena di kurikulum baru itu program internship itu merupakan satu kebutuhan dan itu dihargai dengan SKS ya Bu Kaprodi ya.
Iya, betul. Jadi untuk bahasa Jepang itu kesempatan untuk intensif juga banyak. Jadi kalau bisa intensif itu pengalaman bahasa Jepang atau pengalaman bekerja di Jepang juga punya, uang juga bisa dapat, SKS juga dapat. Jadi sungguh beruntung kalian semua masuk ke Departemen Bahasa Jepang ini, sehingga jangan disia-siakan sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu yang tadi, pokoknya kita perlu perjuangan, tidak ada yang bisa didapatkan tanpa perjuangan. Tidak ada yang terlahir ujug-ujug jago kanji, semuanya harus belajar dulu. Jadi dari saya itu dulu, yang jelas bahasa Jepang itu punya banyak kesempatan. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini dan jadikan motivasi untuk bisa belajar dengan lebih giat lagi, lebih semangat lagi dibandingkan sejak waktu zaman SMA. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Dian. Berikutnya Ibu Novia nih, Bu Novia dari Jepang ya, dari Kanazawa. Silahkan Bu Novia. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Nama saya Novia Hayati. Saat ini posisi masih belum bisa pulang ya. Sebenarnya sudah harus pulang tahun lalu setelah lulus dan sudah selesai S3. Namun karena kondisi masih daring seperti ini, alhamdulillah masih bisa bekerja jarak jauh ya. Pertama saya ucapkan selamat untuk 84 mahasiswa terpilih dari berapa 100.000 lebih ya mahasiswa yang daftar untuk ke Jepang. Ya, alhamdulillah sekali ya, selamat datang di keluarga besar di Pendidikan Bahasa Jepang. Jadi saya benar-benar sangat terpilih. Mudah-mudahan kedepannya seperti tadi yang dipromosikan oleh Bu Diani ya, bahwa ada daya tarik di jurusan ini, salah satunya mahasiswa punya banyak kesempatan untuk bisa Yugaku atau belajar di Jepang. Saya sendiri sedikit promosi karena ada lulusan aja Yugaku. Silakan nanti mahasiswa dari sekarang ya belajar tingkat 3, tingkat 4, jika mempunyai N2 bisa silakan rekomendasikan ya Bu gitu ya, buat belajar di Jepang atau di sini tempat saya belajar ya di Kanazawa. Mudah-mudahan ada yang lolos ya. Dan saya alhamdulillah ditugaskan menjadi dosen TA ya, jadi ada pembimbing akademik di kelas 1C. Jadi sudah membentuk ini apa, membuka itu grup PA ya, untuk tulisan ketua angkatan, terima kasih. Jadi untuk kelas 1C ya, 1C, kalau ada apa-apa silakan di-share di grup ya, baik itu masalah akademik atau masalah lainnya, silakan. Kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Di kelas 1 nanti saya menampung mata kuliah Shokiro Kai 1 ya, untuk kelas 1A, kemudian Shokiro Kai 1 untuk 1C. Itu bertemu dalam pertemuan. Itu saja sedikit dari saya. Kalau ada apa-apa silahkan nanti bisa kontak di WA. Terima kasih Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya yang dari Osaka nih, Bu Dewi, mangga Bu Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, minasan konnichiwa, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dewi Kusrini. Ini agak-agak ini ya, background saya kurang baik. Saya sekarang kebetulan berada di Osaka. Barangkali tadi dari para dosen yang lain sudah menyampaikan berbagai motivasi. Kalau dari saya sih mungkin saya mengingat cita-cita saya dulu ketika memilih bahasa Jepang, ingin pergi ke Jepang dengan beasiswa begitu ya. Karena kalau dengan biaya sendiri saya tidak punya uang, orang tua juga tidak mampu begitu, tapi saya niatkan itu sejak tingkat 1 begitu. Lalu kemudian mencoba ujian semua ya, dari tingkat 1 juga, tingkat 1 tidak lulus, tingkat 2 juga tidak lulus, tingkat 3 juga tidak lulus begitu, akhirnya tingkat 4 bisa pergi. Lalu kemudian ikutan speech contest ya, waktu itu speech contest itu hadiahnya ke Jepang seminggu 2 minggu kalau tidak salah. Itu saya juga coba dari tingkat 1 tidak menang, tingkat 2 juga tidak menang, tingkat 3 juga tidak menang begitu. Jadi ada banyak hal kegagalan yang saya alami, tetapi alhamdulillah akhirnya bisa ke Jepang juga begitu. Malah waktu mahasiswa saya bisa 2 kali pergi ke Jepang begitu, dengan essay, lomba essay ya, waktu itu JAL Scholarship, ada program baru saya ikuti, pergi ke Jepang 1 bulan, lalu kemudian kembali ke Indonesia 2 minggu, kembali lagi ke Jepang selama 1 tahun untuk pergi belajar begitu. Jadi
alhamdulillah, dan ini barangkali tidak ada meme atau cita-cita yang tidak mungkin begitu ya. Jadi meskipun banyak gagalnya, saya kira itu proses gitu. Jadi dinikmati aja, dan yang pasti mungkin tetap kuatkan motivasi ya. Mungkin banyak cara, misalnya bisa tetap ngobrol dengan teman-teman, jangan sampai menyendiri ya. Karena kalau sudah menyendiri nanti mau watesinani mau dekinai, misalnya saya nggak bisa apa-apa gitu, udah aja sendiri aja gitu, itu barangkali bisa menurun motivasinya. Jadi usahakan untuk bergaul, baik bergaul dengan teman-teman ataupun bergaul di komunitas. Barangkali ya sekarang ada banyak komunitas, ada games, ada komunitas penerjemah juga ada di Facebook, ada banyak sekali, silahkan bergabung, ataupun komunitas dengan orang Jepang ya terkait hobi barangkali banyak, silahkan banyak bergaul supaya bisa luas ya pertemanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Ibu Lina monitor. 1 menit ya Bu Lin. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konnichiwa. Hajime Master Lina Melia. Di situ boleh dipanggil nanti Ibu Lina atau Lina Sensei. Selamat datang pada kalian yang sudah diterima di UPI. Selamat datang di keluarga besar Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Senang bertemu dengan kalian semua, mahasiswa terpilih. Semoga bisa langsung beradaptasi dengan situasi dan perkuliahan daring ini. Sedikit memperkenalkan, saya lahir di Serang, Banten. Mungkin di sini ada orang Banten ya, karena tiap tahun selalu ada yang dari sana. Tapi sekarang sudah jadi warga Bandung semenjak berkuliah di UPI masuk tahun 98. Alhamdulillah, bersyukur dan merasa bangga sekarang bisa ada di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang ini dan bisa berkarya dengan semua sensei gata yang mengajar saya, kecuali mungkin Bu Fia dan Bu Novianti Aneros ya. Terima kasih semua untuk sensei gata. Di semester ini saya akan kebetulan dipercaya untuk mengajar di tingkat 1 di mata kuliah Hyoki, Chokai, dan Dokai. Di tingkat 2 nanti ada Hyoki dan Chokai. Insya Allah nanti akan bertemu di kelas B dan C ya, kalau tidak salah. Oke, akhir kata saya tutup dengan pantun ya Bu Susi, Bu Kade. Seperti Bu Dekan dan yang lainnya, karena kita ada di FBBS. Pergi ke rumah makan, pesan nasi cumi. Nasi cumi makin lezat bila disantan. Jangan malas belajar walau di era pandemi. Semangat tambah ilmu, patuhi protokol kesehatan. Minasang gambate kudasai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Keren. Iya, mantap Bu Lin, terima kasih. Mantap. Mangga berikutnya Bu Juju. Bu Juju mangga. Ya, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasang konnichiwa. DPBJ Yokoso. Selamat datang di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Nama saya Juju Juangsi. Saya tadi disenggol sama Pak Dedi. Kami berasal dari Subang, walaupun berjauhan ya Subangnya. Pak Dedi itu daerah dingin, daerah atas. Kalau saya daerah yang panasnya. Ya, kalau ada yang dari Subang, walaupun tidak bisa bertemu, paling tidak mungkin kalau kita sama-sama pergi ke Subang kota, mungkin bisa ini ya, berpapasan mungkin gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan, Anda juga bisa menghubungi saya. Dan kalau misalkan suasananya semakin bagus, sekarang Subang sudah di level 2 nih Bapak Ibu dan semuanya, jadi kami sudah sedikit bisa bernapas gitu ya, tidak terus-menerus di rumah, jadi bisa beraktivitas sedikitlah keluar gitu ya. Anda juga bisa bertemu dengan saya, nanti kita bisa ini janjian gitu ya. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita sebelumnya, beliau-beliau ini orang-orang hebat loh. Saya kagum sekali bisa bersama dengan
kalau dulu dosen-dosen saya mungkin sekarang bisa dijadikan rekanan ya Pak, Bapak Ibu. Tapi saya tetap saya sangat hormat kepada beliau-beliau. Jadi Anda bisa menanyakan banyak hal karena ilmu beliau itu sangat mumpuni, masing-masing punya keahlian, kemudian punya pengalaman yang sangat panjang juga berada di Jepang gitu ya. Jadi untuk misalnya Anda mau pergi ke Jepang, Ryugaku gitu sebaiknya kemana itu bisa Anda tanyakan kepada Sensei Gata yang tadi sudah memberikan petuah yang banyak sekali. Kalau saya sendiri untuk semester 1 ini sayang sekali saya tidak ada mata kuliah, jadi mungkin untuk bertatap maya juga tidak bisa gitu ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di semester 2. Biasanya saya mengampu mata kuliah Sokyu Dokai 2. Jadi nanti kita bisa bertegur sapa, bisa bertatap maya ya, karena kita masih daring perkuliahannya. Semangat terus, semangat berkarya di DPBJ. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kejar barokah untuk kehidupan kita di kelak kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Semangat ya. Minasan ganbatte kudasai. Hai. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juju. Mangga berikutnya Bu Novianti. 1 menit ya Bu Novia. Ya, terima kasih Bu Juju. Iya. Ibu Susi. Baik. Minasan konnichiwa, selamat datang bagi mahasiswa baru yang diterima di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang ya. Dikarenakan diberikan waktunya 1 menit, jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Novianti Aneros. Anda bisa panggil saya Novi Sensei. Ada juga yang memanggil Aneros Sensei, tapi biasanya suka terbalik dengan Novia Sensei ya. Dan kemudian wajah saya juga banyak yang beranggapan mirip dengan Juju Sensei. Jadi banyak juga mahasiswa yang suka terbalik antara Juju Sensei dan Novi Sensei. Jadi tolong diperhatikan ya. Saya S1, S2 bukan berasal dari UPI, tetapi saya cinta sekali dengan UPI dan belajar di UPI sudah hampir 10 tahun. Nah, untuk semester ini saya tidak mengajar di tingkat 1, tetapi saya mengajar di tingkat 2 ya. Tetapi nanti untuk yang karena orientasi kita akan belajar bersama-sama ya. Begitu saja Ibu Susi karena waktunya juga sempit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Jadi ada Bu Via, ada Bu Novi, ada Bu Novia gitu ya. Novia gitu ya. Berikutnya Bu Nuria, mangga. Bu Nuria ini Kaprodi S2 Bahasa Jepang juga, mangga. Baik, terima kasih banyak ya Bu Kaprodi, Masya Allah ya udah luar biasa sekali tadi sumber-sumber inspirasi saya ya. Dari Pak Dedi, dari Bu Dewi tidak ada cita-cita yang tidak mungkin. Kemudian dari Pak Dedi itu jalan kalian masuk bahasa Jepang itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini terkait sama cerita saya juga karena saya belum pernah mengenal bahasa Jepang dan masuk bahasa Jepang terus terang dulu kejeblos begitu. Jadi tidak tahu begitu ya ke depannya harus kerja apa, itu tidak ada bayangan apalagi zaman dulu. Tapi alhamdulillah berkat mungkin kerja keras dan ajaran dari Sensei Gata yang super ini saya kebetulan bisa lulus Noryoku Shiken ya bertahap. Di sini ada yang sudah pernah ikut Noryoku Shiken dan sudah punya mungkin? Nggak bisa ngacung ya, susah. Hai, dulu saya tingkat 1 lulus N4, kemudian tingkat 2 N3, tingkat 2 N2, dan pada saat lulus alhamdulillah sudah punya N1 ya. Jadi pada saat bekerja itu lumayan sangat sangat terjamin begitu pada saat bekerja. Kemudian berkat bimbingan Sensei Gata juga berhasil menyelesaikan studi S2 dan S3 di Hiroshima University, kemudian lulus 2014, mulai mengajar 2014 begitu di kami ya di bahasa Jepang UPI. Ini berkat inspirasi dari para dosen juga. Kemudian mata kuliah yang saya ampuh itu mungkin mulai semester 3 kita baru bisa bertemu, itu literasi. Kemudian saya terutama mengajar kaiwa ya,
Chujokyu Kaiwa begitu. Nanti mungkin ketemunya semester 5 kalau untuk Kaiwa dan yang lain-lain gitu. Kemudian mungkin kalau kalian nanti ingin bersemangat penelitian begitu ya, dosen itu kan harus menyertakan mahasiswa ya Bu Susi ya dalam penelitian itu. Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang kemarin saya ajak, kemudian mereka sudah punya publikasi di jurnal internasional terindeks begitu, bahkan memiliki H-index. H-index itu apa? H-index itu adalah karyanya sudah banyak disitasi dan bukan hanya di Indonesia tapi internasional. Kemudian juga menghasilkan hak cipta juga ya beberapa, itu ada satu mahasiswa yang sampai punya 3 begitu ya. Itu karena mahasiswanya semangat begitu, jadi bersama-sama saya didorong gitu ya, gambari mashita. Kemudian seperti tadi Bu Kapro disampaikan, saya saat ini menjabat memang sebagai Kaprodi Pasca, diamanahi sebagai Kaprodi di Pasca di S2. Kita punya jurusan S2, jadi nanti kalau kalian ingin melanjutkan silakan gitu ya. Kemudian diamanahi sebagai perwakilan Senat FPBS juga. Satu yang saya garis bawahi pada saat belajar ya di S1, pada saat itu saya tidak tahu apa itu bahasa Jepang seperti apa dan masa depan akan seperti apa begitu ya. Itu yang saya yang saya dapatkan ilmunya adalah tidak ada ilmu yang mubazir gitu. Dan rencana Allah atau rencana Tuhan kita adalah selalu rencana yang terbaik. Jadi apapun kondisi kalian sekarang, motivasi kalian sekarang tadi sudah luar biasa motivasinya. Silakan kalian memanfaatkan ya, percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Gambatte kudasai. Iya. Atur nuhun Bu Nuria. Satu lagi yang dosen bungsu nih yang paling muda, Bu Fia. Ada Bu Fia? Mangga. Ada Ibu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Fia, nama lengkap saya bisa kalian lihat di bawah layar, maksudnya di layar. Nama lengkap saya ya tadi seperti yang Bu Susi bilang, saya adalah dosen paling bungsu di sini, baru mengajar dari 2 tahun yang lalu, jadi tahun ini adalah tahun ketiga saya mengajar di UPI. Tapi sebelumnya saya sudah sekitar 5 tahun mengajar di universitas lain. Nah, sensei gata semua di sini yang tadi sudah memperkenalkan diri itu semuanya adalah sensei saya. Saya juga bisa menjadi seperti sekarang ini juga berkat sensei gata semua yang ada di sini. Karena waktunya sempit, jadi saya mengajar di semester 1, tapi hanya di beberapa kelas, dan ada satu kelas yang kebetulan mata kuliahnya saya megang lumayan banyak, jadi jangan sampai bosan bertemu dengan saya. Oke, kalau dari saya sih selamat datang juga untuk kalian mahasiswa baru yang terpilih. Belajar di UPI itu sangat menyenangkan, saya jamin. Kemudian juga bahasa Jepang bagi yang kejeplos juga, atau mungkin udah tahu bahasa Jepang sebelumnya. Bahasa Jepang tuh memang tidak mudah sampai sekarang juga. Tentu banyak yang merasa seperti itu ya, bahasa Jepang udah semester 4 masih aja sulit gitu ya. Bahasa Jepang memang tidak mudah, tapi bisa menjadi menarik kalau kita belajar atau mempelajarinya dengan cara yang menyenangkan. Jadi silahkan belajar atau mempelajari bahasa Jepang dengan cara yang kalian sukai agar bisa menyerap ilmu tentang bahasa Jepang dengan baik dan bisa kalian amalkan nanti setelah lulus dan di masa depan nanti. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di ruang kelas daring. Iya, hatur nuhun Bu Fia yang penuh semangat ya. Jadi Anda yang kelas semester 1 juga harus semangat. Itu semua yang sudah diperkenalkan para Bapak dan Ibu dosen, seluruhnya ada 18 orang dan satu tenaga tendik Bu Herma. Barangkali Bu Herma bisa memperkenalkan diri dan nanti urusan apa dengan Bu Herma ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Kadep. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Herma, Tendik Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya biasa membantu mahasiswa dalam mengurus persuratan seperti surat izin, surat keterangan mahasiswa, dan masih banyak lagi surat-surat yang lainnya. Selain mengurus persuratan, di sini juga saya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan akademik dan kemahasiswaan tingkat departemen, khususnya Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Sebelum saya lanjutkan ke akademik dan kemahasiswaan tingkat fakultas. Jadi bila ada yang mau bertanya tentang akademik dan kemahasiswaan bisa langsung menghubungi saya. Mungkin segitu Bu. Ya. Hatur nuhun Bu Herma. Ya. Jadi keluarga besar DPBJ sudah diperkenalkan semuanya. Anda mudah-mudahan termotivasi ya. Tadi sudah melihat wajahnya juga, mendengarkan suara Ibu dan Bapak, wejangan-wejangannya, mudah-mudahan semakin semangat. Baik, untuk perkenalan dosen dan
Tendik, barangkali cukup sampai di sini. Kami kembalikan kepada MC untuk meneruskan pada perkenalan Hima Baja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei Terima gata kasih. arigatou gozaimasu. Wabarakatuh. Minasang, sensei gata wa suko kata desu ne. Tapi bukan cuma senseinya aja nih yang keren-keren, kita juga punya himpunan yang keren, ya nggak Teh Dian? Betul. Nah, langsung Ya aja deh. sekarang Kaico kita Kang Aldi bakal presentasi singkat mengenai Hima Baja. Mangga Kang Aldi, silahkan disimak ya Minasang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aldi Rahman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang. Sebelumnya ke Via, boleh di-share Kak, Alivia. Oke Kang, tunggu sebentar. Sudah terlihat belum? Udah. Sudah Kak. Sudah terlihat. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hima Baja. Next, Alivia. Oke. Apa itu Hima Baja? Hima Baja FEB SUPI adalah satu-satunya organisasi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang FEB SUPI yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non-struktural di lingkungan jurusan pendidikan bahasa Jepang FEB SUPI. Sejarah Hima Baja itu berdiri pada pertengahan September tahun 1965. Pendidikan bahasa Jepang, program pendidikan bahasa Jepang bagian dari HMJ di Sasi yang dikenal dengan Keluarga Besar Mahasiswa Bahasa Jepang atau disingkat KBMBJ. Pada 27 Mei tahun 2000, melalui Mumas KBMBJ diputuskan bahwa KBMBJ namanya berubah menjadi Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang seperti saat ini. Kaico pertama Hima Baja bernama Kang Fitriansyah. Pada 2 Juni tahun 2001, kepengurusan pertama Hima Baja berakhir dan untuk pertama kalinya SUMPM 2 Hima Baja dilaksanakan. Kepengurusan Hima Baja bergantian setiap tahunnya, hal itu terjadi sampai hari ini. Struktur organisasi Hima Baja itu dipimpin oleh MPM. Jadi MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Hima Baja sendiri. Kedudukannya paling tinggi atau sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang memastikan Hima Baja berjalan sesuai dengan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. MPM juga memimpin sidang yang ada di Hima Baja. Lalu di bawah MPM dan DPM, tugasnya adalah mengawasi segala kegiatan yang berlangsung, yang membantu kita memecahkan masalah juga. Kedudukan DPM dan Kaico, yaitu saya, sejajar, tetapi fungsi dan tugasnya saja berbeda. Nah, dari Kaico hingga anggota ini kita bisa sebut sebagai BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk kepada Ketua MPM, yaitu Kang Husni, silakan. Perkenalan. Dengar? Konnichiwa, minasan. Nama saya Rifaulia Husni Fadila dari angkatan 2018 menjabat sebagai MPM di Hima Baja ini. Yoriko desu. Ya, selanjutnya juga kepada Teh Mamin selaku Ketua Departemen, selaku Ketua DPM, dipersilahkan. Ya, konnichiwa semuanya. Perkenalkan, aku Yasmin Tamara atau biasa dipanggil Mamin dari angkatan 2018. Mohon bantuannya semuanya. Terima kasih ke Teh Yasmin.
Selanjutnya ke badan eksekutif mahasiswanya, yaitu dikepalai oleh saya, W. Kaico. Di bawah saya itu ada Zaimukan selaku bendahara, Fuku Kaico 1, Fuku Kaico 2, juga Hiso selaku sekretaris. Next slide. Jadi sebelum kuliah online itu Himabaja banyak banget melakukan proker. Proker adalah program kerja atau kegiatan yang biasanya Himabaja selenggarakan. Bidangnya salah satu dari bidang Rofis ini sangat kegiatan mabit, rilah, dan tahsin. Jadi di kegiatan ini kita melaksanakan berbagai kegiatan agama seperti baca Quran bersama, sholawatan, dan sebagainya. Selanjutnya, ini dari bidang kesekre. Fungsi dari kesekre itu di Himabaja sebagai inventaris penyimpan barang-barang Himabaja. Jadi setiap ada proker itu barang-barang bisa disimpan di sekre, dan juga nanti data-datanya barang-barang yang disimpan itu terdata. Nah, di yang bisa kalian lihat sekarang itu nama prokernya itu Besek ya, bersih sekre. Jadi barang-barang yang sudah ada di Himabaja ditata ulang agar lebih rapi lagi. Selanjutnya, nah ini bidang Sujikai. Di Suji ini ada prokernya, salah satu prokernya itu melukis bareng, gitu, ngesuji bareng. Nah di sini itu semuanya bisa ikutin prokernya sama seluruh mahasiswa tanpa pengecualian. Jadi tunggu aja pengumumannya, nanti bakal ada pengumuman kalau ada Suji bareng. Selanjutnya, nah sekarang Benkyokai sendiri fokusnya ke akademis ya. Bisa jadi kalian tuh di sini sebagai wadah buat belajar bareng sama senpai, kohai. Terus juga di Benkyokai ini beberapa prokernya itu Kaiwakai. Nah di Kaiwakai ini kalian bisa langsung ngobrol sama orang Jepangnya sekaligus yang kita undang. Selanjutnya, nah Japan Zukikai sendiri ini fokus ke budaya Jepangnya, kayak misalnya nari, masak-masakan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya Jepang diwadahi di bidang ini, yaitu Japan Zukikai. Sekarang Taisho Goto. Nah, Taisho Goto ini salah satu alat musik Jepang, alat musik tradisional Jepang yang hanya dimiliki di Indonesia, itu cuman ada di UPI gitu. Jadi ini tuh benar-benar eksklusif banget, di universitas lain nggak ada. Jadi salah satu prokernya ya kalian bisa salah satu nama prokernya itu Amitabha, yaitu ayo main Taisho bareng. Nah di situ kalian bisa ikutan buat belajar main Taisho Goto. Nah sekarang Undokai itu fokus di olahraga ya, mau itu olahraga tradisional, modern, semuanya dilakukan di Undokai. Nah di foto yang disediain ini nama prokernya itu proker tahunan ya, namanya Poranting atau Pekan Olahraga Antar Tingkat. Jadi dengan kalian tuh berlomba gitu sama angkatan kohai. Jadi kita dilombain semuanya di situ untuk ikat gitu, lebih dekat sama kohai dan senpainya. Nah, sekarang Soskom ini bertugas seperti yang kalian udah langsung rasain ya, yang ada senpai gitu kan, masuk ke grup kalian. Nah, itu tugas Soskom. Salah satu proker Soskom P2M atau pengabdian pada masyarakat, bisa dilihat di fotonya. Terus juga intinya Soskom itu humasnya Himabaja. Nah, terakhir ada bidang PSDM nih teman-teman ya. Kepanjangan dari PSDM itu penyedia sumber daya mahasiswa. PSDM itu menyediakan atau mencari SDM-nya Himabaja. Jadi ini juga ada beberapa dokumentasi kegiatan PSDM. Ya, sekian presentasi singkat dari Himabaja. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang penasaran dan mau nanya soal pemaparan yang tadi, disimpan dulu ya.
Sekarang kita bakal ada sharing dari 2 mahasiswa berprestasi yang sekarang lagi pertukaran pelajar di Jepang. Di sini telah bergabung Teh Nadia dan Teh Latifah dari angkatan 2017. Mangga Teh, waktu dan tempat dipersilakan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 皆さん、こんにちは。インドネシア教育大学日本語教育学科4年生のナディアです。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。Untuk teman-teman mahasiswa baru, selamat datang dan selamat bergabung di Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini. Di sini saya dan juga teman saya ya, Latifah, akan sedikit sharing, berbagi pengalaman selama belajar di Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Jadi teman-teman belajar di kelas itu udah pasti ya, tapi di luar itu kita juga punya banyak kesempatan buat challenge, mengasah kemampuan bahasa Jepang kita gitu. Banyak ya caranya, salah satunya itu bisa dari perlombaan gitu. Jadi dari pengalaman saya sendiri, berkat bimbingan dari sensei gitu ya, saya termotivasi untuk ikut berbagai perlombaan, diantaranya tahun 2018, saya ikut speech contest bahasa Jepang tingkat Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Bunkasai Unpad. Saat itu, alhamdulillah dapat juara 2. Kemudian tahun 2019, saya ikut speech contest masih yang diselenggarakan oleh Bunkasai Unpad. Alhamdulillah pada tahun 2019 itu saya dapat juara 1. Kemudian masih di tahun 2019, saya juga ikut pralomba presentasi bahasa Jepang untuk mahasiswa dan umum tingkat nasional gitu ya, yang diselenggarakan oleh Japan Foundation. Alhamdulillah saat itu mendapat juara 1 juga gitu. Jadi bagi saya proses dalam mempersiapkan speech atau presentasi dalam bahasa Jepang itu sendiri gitu, yang nanti menjadi modal untuk mengasah kemampuan bahasa Jepang kita jadi lebih baik lagi. Lalu pada tahun 2020, tahun kemarin ya, tepatnya bulan Oktober gitu, saya dan teman saya, Latifah, mendapatkan kesempatan untuk Ryogaku di Gunma Daigaku. Kami mengikuti program Ryogaku namanya J-Programmu, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang gitu. Yappari pengalaman belajar bahasa Jepang langsung di Jepang itu beda gitu rasanya ya. Tarimae da kedo, di sini kanzen ni lingkungannya itu berbahasa Jepang dan tidak akan ada jimaku atau subtitle yang membantu kayak gitu. Dakara ryugaku ni iku koto ni son wa nai. Minasan mo ne, zehi Nihon ni ryugaku ni kite mite kudasai. それでは私から最後に新入生の皆さんに新たな大学生活に期待を募らせていたはずですが、新型コロナウイルスの影響で学校生活がいつ始まるかもわからない状態で不安を感じていると思います。さらに新入生の皆さんはまだ大学の生活が始まっていないため、普段の学校の様子が想像できず、今後の大学生活を心配している人が多いでしょう。でもきっと大丈夫。オンライン授業がまだ続いていますが、先生や先輩と距離が近いものも日本語教育学科の魅力です。今の状況が落ち着いた後に皆さんと元気な姿で会えるのを楽しみにしています。私からは以上です。ありがとうございました。さすが先生の学生だ。先生ありがとうございます。Keren. ありがとうございます、先生。日本語の進歩がすごい。ありがとうございます。はい、こんにちは、皆さん。私はLatifah Zahraと申します。Kalau Nadia mungkin bahasa Jepangnya udah pera-pera gitu ya, tapi karena saya kurang percaya diri untuk
menyampaikan pesannya dalam bahasa Jepang, jadi dalam bahasa Indonesia aja. Kebetulan selain tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Nadia, saya sama Nadia berkesempatan mendapatkan beasiswa ke Gunma University. Itu tadi sudah disebutkan sama Sensei, salah satu universitas yang sudah menjalin MOU sama departemen kita. Nah, bentuk beasiswanya itu kita alhamdulillahnya dapat yang full semua tiket, SPP segala macam itu full dari pemerintah Jepang. Nah, persyaratannya itu harus sebagai gantinya kita diberi beasiswa itu kita meneliti tentang sesuatu yang menarik gitu buat orang Jepang dan yang akan bermanfaat buat orang Jepang maupun kita sebagai pembelajar bahasa Jepang. Nah, selain itu, saya juga dulu menjabat sebagai Ketua PSDM periode 2019-2020. Sebenarnya banyak ada yang suka bilang katanya kalau ikut organisasi itu suka keteteran di pelajarannya. Tapi menurut saya pribadi itu pada akhirnya jatuh ke masing-masingnya gimana kita ngatur waktu segala macamnya. Itu jadi karena kalau saya berpikirnya selain kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, tapi kalau ikut dalam organisasi itu menikmati kehidupan sebagai mahasiswa gitu, karena mahasiswa itu kalau disebutnya kan berorganisasi itu tempat segala macam pertukaran ada gitu, informasi segala macam itu bisa dari organisasi yang kita ikuti. Dari saya kayaknya udah cukup segitu aja. Sekian, terima kasih banyak. Betul. Senpai, arigatou gozaimashita. Nah, teman-teman Nadia-san, masih ada yang hati pasang ya. Ya. Sukata desu ne. Nadia-san tuh Latifa-san kemarin hafal, keren tuh. Nanti kalian juga ya. Barasang juga ya. Amin, Sensei. Untuk teman-teman yang mau tanya nih ke Senpai ataupun ke Himabaja, boleh dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Ayo. Ya. Kebetulan masih ada Sensei juga ya. Kalau mau tanya ke Sensei juga boleh. Barangkali ada yang kini nate. Sensei Gata semua di sini itu mantan-mantan aktivis semua ya. Jadi walaupun aktif di organisasi, kita tetap kewajibannya itu adalah belajar. Iya. Udah ada yang ngacung Sensei, dibaca dulu ya. Buat Muhammad Zaki, silahkan langsung on mic. Oh, hai. Langsung nanya aja atau gimana, Senpai? Iya, nggak apa-apa. Itu buat yang Reigaku, penasaran bisa mulainya itu dari semester berapa? Ryugaku, yang buat Ryugaku. Ke Semester 5 ya. Nadia yang nanya atau ke Sensei? Iya, boleh Sensei bantu ya? Boleh Sensei bantu jawab? Dozo. Iya, dari tadi terlempar terus Sensei komen tapi Sensei on cam off cam dulu ya, tapi Sensei jawab.
itu sebenarnya Ryugaku itu kan kita punya jalinan MOU ya dengan tadi university yang Daigaku yang Bu Susi sebutkan ya, Kadep nyebut, ketua departemen menyebutkan seperti itu. Biasanya itu syarat-syarat dari universitas yang terjalin dengan kita itu meminta semester 5 biasanya. Semester 1 mereka enggak mau. Karena apa? Kita ke Jepang pun pengetahuan kita kurang, kita bisa stres di sana, akhirnya boro-boro bisa ngikuti gitu ya. Biasanya semester 5 mereka minta. Dan syaratnya itu mereka N3 untuk bisa ngikuti itu N3 karena N3 itu sebagai syarat kelulusan kita ya untuk seorang sarjana. Apalagi kalau N2 udah itu lebih welcome mereka. Jadi peminatnya banyak, semua mau. Nah, tapi gimana caranya? Kita ngadakan seleksi biasanya. Untuk N3-nya semua kita seleksi. Tapi di antara N3 ada N2, maka N2-nya itu sebagai bonus ya bagi mereka. Itu ke Gunma itu seperti Nadia, Latifah itu mereka sudah lolos seleksi karena kan udah terbukti ya, sudah terbukti mereka udah dapat. Begitu. Itu syaratnya. Ya, barangkali kenapa? Terima kasih Sensei. Iya. Barangkali Nadia Sang atau Latifah Sang mau nambahkan silakan. Kebetulan Sensei bertanggung jawab untuk ke Gunma itu dibantu oleh Sensei Gata ya untuk menguruskan ini itunya itu dengan ketua departemen berperan, kemudian ada penanggung jawab itu bagian Gunma kebetulan Rena Sensei yang menangani. Nanti ada Sensei Gata yang lain. Silakan kalau mau Latifah Sang kalau mau itu udah hampir mau soro-soro pulang lagi tuh. Silakan Nadia Sang kalau mau atau Latifah Sang nambahkan. Isi Sensei kurang. Santai boleh kalau mau nambahin, enggak? Boleh nambahin. Tambahin. Hai. Jadi ya sesuai yang katakan oleh Rena Sensei, jadi itu ada seleksinya untuk yang ada MOU dari UPI dengan universitas yang di Jepangnya itu nanti ada seleksinya dan itu yang biasanya dari semester 5 kami juga saat itu ikut seleksi dan juga selain itu saya sama Latifah ikut JLPT dulu dan lulus N2 gitu. Jadi itu jadi modal juga gitu untuk bisa keterima di mendapatkan beasiswanya itu loh. Kayak gitu. Mungkin. Ya. Terima kasih Teh. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya tolong sebutin nama sama kelasnya ya. Ini yang tadi Raisen ada Muhammadiyah ya. Boleh? Ya. Saya Muhammad Dian Razan dari kelas 1A. Pertama-tama mau bilang dulu, Nadia sampai hot song-nya bagus banget. Suka banget sama hot song-nya. Langsung ke pertanyaannya ya. Kalau untuk intern, itu di semester berapa? Tolong diulangi Muhammadiyah. Kalau untuk internship magang itu di semester berapa? Mungkin Sensei bisa tolong bantu jawab untuk magang itu di semester berapa? Bu Kadep ada, kalau tidak ada Bu Kadep mungkin saya. Tidak ada Pak Aep, mangga Pak Aep onengai sih. Atau Bu Dewi silakan. Enggak Pak, saya kurang paham. Barangkali Pak Aep bisa dijawab. Onengai sih Mas. Itu pun saya kira dari semester 5 ya. Hanya untuk internship ke Jepang sekarang ini belum ada pengalaman karena ini program baru. Ada pemagangan begitu ya.
mudah-mudahan mulai semester depan atau semester-semester yang akan datang bisa kita mulai, karena untuk pemagangan ini kami pun masih merintis, merancang berbagai kerjasama dengan pihak Jepang yang bisa menerima internship. Kebetulan untuk saat ini belum ada internship yang disetarakan dengan SKS. Kedepannya insya Allah. Mungkin itu Bu Dewi. Barangkali mau menambahkan, silakan. Tidak ada, Pak. Sudah jelas saya kira. Begitu ya, Muhammad ya. Iya, Sensei. Iya. Arigatou gozaimasu. Tertarik. Bahkan kalau intensifnya 1 semester di Jepang selama 6 bulan, itu bisa disetarakan dengan 20 SKS kalau tidak salah. Iya. Itu biasa Bu, siga nama da eta teh atau di ACC ku abdi anu kamari anu tilu teh skripsi. Ya, begitu ya Muhammad ya. Paling untuk tambahannya, sekarang kan ada kampus Merdeka juga ya. Kemarin ada program magangnya itu mulai dari semester 5. Dan kemarin Kang lihat tuh ada yang berhubungan sama bahasa Jepang juga. Jadi nanti bisa diambil ya. Nah, sekarang buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini tadi dansi-dansinya nih. Sekarang Josinya ada nggak? Perempuannya boleh? Atau siapapun yang ingin bertanya? Ayo, mumpung masih ada waktu, kita manfaatkan. Kapan lagi kan? Mumpung rame-rame nih. Boleh tentang kayak tadi soal program-program, boleh tentang Himabaja, boleh. Oh ada. Untuk salsa awalia, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau nanya ke Akang Teteh Himabaja. Kalau misalnya daftar ke Himabaja itu nanti divisinya milih sendiri apa udah ditentuin gitu, Kak? Itu. Oke, buat Ya. Kaiconya mungkin langsung jawab. Ya izin jawab ya, kalau misalnya buat masuk bidangnya itu kalian bisa milih sendiri. Cuman nanti juga ada proses wawancaranya gitu. Nanti diseleksi lagi sama kitanya. Tapi kalau misalnya milih mah, ntar kalian bisa milih gitu. Kita kasih opsi. Contohnya kayak 2 pilihan bidang yang mau kalian masukin gitu. Misalnya yang ke-1 pengen kemana, yang kedua kemana. Nanti juga kita tanya kalau misalnya nggak masuk ke bidang yang ke-1, mau nggak gitu dipindah ke bidang kedua dan seterusnya kayak gitu. Oke Kak, makasih. Oh ya Kak, bentar mau nanya lagi. Misalnya saya teh mau masuk divisi Sujikai, tapi kan nggak ada pengalaman di Sujikai gitu, apa masih berpeluang gitu Kak? Boleh masuk, semua boleh daftar kok. Selama emang kuotanya masih ada ya, siapapun masih bisa ikut itu. Terlepas dari bisa atau enggak ya, karena kita juga di sini semua belajar kan ya. Jadi ya masih bisa kok. Oke Kak, makasih Kak, sangat jelas. Sama-sama. Ya, nanti juga kita bakal ada inilah kegiatan yang bakal bikin kalian makin yakin kalian mau masuknya kemana gitu. Nanti ditunggu aja ya. Gimana nih Kang Bara? Masih ada waktu lah ya buat yang mau nanya lagi? Mungkin buat 1 orang lagi boleh yang mau nanya, yang ingin bertanya silakan. Wah, ada 2 orang nih. Yang duluan kayaknya tadi ada Merisang. Kepada Merisang, mangga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sarah, maaf ya duluan. Mau nanya tentang Himabaja juga, Kang.
itu untuk masuk Himabaja apakah ada persyaratan apa gitu atau harus semester 2 misal gitu? Apakah ada gitu? Makasih Kang Teh. Ada ya, tapi ditunggu aja nanti ada waktunya sendiri ya. Buat sekarang kan ya nikmatin aja dulu acara mukakunya, tapi ya secepatnya kita bikin ya. Tunggu aja itu mah ya. Makasih Kang.